Ya, anak-anak semuanya 3A, 3B, kita hari ini bertemu kembali ya. Setelah 3 hari anak-anak beristirahat, yaitu hari Jumat, libur Idul Adha, kemudian hari Sabtu dan Minggu. Kita semua beristirahat. Dan hari ini kita kembali akan melaksanakan PJJ untuk minggu pertama bulan Agustus. Ya. Nah, kita mulai dengan doa seperti biasanya. Bu Emi sendiri yang mimpin doa. Ambil sikap doa yang baik, sayang. Ambil doa yang baik, ambil sikap doa yang baik. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas kesehatan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Engkau telah menjaga kami semua pada saat kami beristirahat. Engkau melindungi kami juga, dan Engkau membangunkan kami kembali untuk melanjutkan tugas-tugas kami pada minggu ini. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami semua. Pada hari ini kami akan memulai pelajaran untuk minggu pertama bulan Agustus ini. Berkati kami ya Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami, agar kami semua bisa menerima pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, berkati orang tua kami, agar orang tua kami selalu Kau beri kesehatan, Kau beri keselamatan, sehingga bisa membimbing dan menjaga kami untuk kami melaksanakan tugas-tugas kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang pada pagi hari ini masih belum bisa mengikuti pertemuan ini. Berkati mereka juga ya Tuhan, agar mereka juga Kau jaga, Kau lindungi, dan Kau beri kesehatan. Akhirnya ya Tuhan, kegiatan kami pada hari ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena hanya Engkaulah yang bisa membimbing kami, menuntun kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, Bapak Ibu guru, dan taat kepada orang-orang lain yang lebih dewasa daripada kami. Semua doa ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Marilah kita satukan dengan doa Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Semoga Tuhan sendiri membimbing dan memberkati anak-anak semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Oh iya, selamat pagi. Anak-anak semangat hari ini ya. Salam Tarakanita. Satu hati. Ini lihat dari sini masih ada yang lemes-lemes begitu. Nggak semangat. Yuk kita ulang lagi ya, semangat ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Yes. Ya, nah anak-anak di mute dulu. Mute dulu. Ini mau bicara, di mute dulu. 1, 2, 3. Hebat. 3A, 3B hebat. Ya. Nah, anak-anak, kita bertemu kembali pada minggu ini. Tidak terasa, hari ini sudah memasuki bulan Agustus ya. Bulan 8. Jadi anak-anak itu tidak terasa, udah 2 minggu kita belajar dengan media Zoom. Ya, kita ketemu melalui media ini. Tidak terasa sudah 2 minggu. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Ada peristiwa apa ya Agustus itu? Ada satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Yaitu kemerdekaan. Ya, di mute dulu. Ya, di mute dulu. 17 Pramuka. Ya. Ada hari ulang tahun kemerdekaan kita. Kemudian ada lagi loh, yaitu hari Pramuka. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Nanti kita akan merayakan hari Pramuka. Kemudian merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Caranya bagaimana? Nanti kita tunggu saja, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya kembali yaitu tentang pendidikan karakter Tarakanita. Hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Bu Emi mengambil nilai celebration. Kita masih berbicara soal Ugahari yang nanti akan diberikan oleh Bu Eka. Kemudian dilanjutkan oleh Mem Ani yang mengajar bahasa Inggris. Setelah itu, anak-anak
mengerjakan tugas dari Bu Emi dan Bu Eka, yaitu membuat video kita belajar 6 gerakan itu. Ya, 6 gerakan. Yang terakhir gerakan tepuk. Ya, kita belajar apa kemarin? Kuat, lemah pada saat kita menari. Ini, kuat lemah tangan kita pada saat kita menari. Minta tolong Papa dan Mama di video. Dikirimkan ke Bu Emi dengan Bu Eka. Yang sudah mengirim, tidak perlu lagi. Begitu ya anak-anak ya. Siap? Siap? Pinter. Kita mulai hari ini dengan PKT, Pendidikan Karakter Tarakanita. Halo Bu Eka, selamat pagi Bu Eka. Ya, bagaimana fotonya anak-anak Bu Eka? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana fotonya anak-anak Bu Eka? Oh iya, foto anak-anak ya. Hampir saja lupa. Yang sudah mengirimkan itu. Terima kasih ya sayang ya. Ayo, sekarang duduk manis dicermati tugas PKT yang dikirim ke Bu Emi. Nah, ini kemarin Bu Eka dan Bu Emi memberikan tugas sikap ugahari dan membantu orang tua. Coba kita lihat dari depan ya. Nah, Chelsea ini berdoa sebelum makan. Kemudian sesudah selesai makan, langsung dicuci piringnya, dicuci sendiri. Kemudian Veo juga mencuci piring. Berdoa sesudah makan. Tasya merapikan tempat tidur. Mario makan sampai habis. Kemudian setelah makannya habis, dicuci sendiri. Angelin menyapu halaman. Siapa ini? Immanuel makan sampai habis. Tidak tersisa sama sekali. Nah, ini juga nilai PKT. Setelah selesai makan, piringnya dicuci sendiri, dibersihkan sendiri. Nah, Marvel juga berdoa sebelum makan. Setelah selesai makan, piringnya dicuci, dibersihkan sendiri. Nah, yang lainnya sudah kemarin-kemarin. Yang belum, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke Bu Emi dan Bu Eka. Nah, minggu lalu PKT-nya anak-anak belajar tentang ugahari kan? Nah, hari ini, minggu ini, PKT-nya anak-anak juga masih belajar tentang ugahari. Coba kita mau lihat. Sikap ugahari masuk ke nilai celebration. Suaranya Bu Eka kedengeran enggak, Nak? Kedengaran. Oke. Nah, sikap ugahari. Ya, oke.
Sikap Ugahari harus dilaksanakan di mana saja. Di mana saja. Baik di rumah atau ketika anak-anak pergi ke luar. Nah, tapi kan saat ini kan sedang COVID. Jadi anak-anak sebisa mungkin untuk di rumah saja. Jangan keluar-keluar, jangan ke mall dulu. Ya, di rumah saja dulu. Kemudian, sikap Ugahari sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manfaat sikap Ugahari antara lain, sederhana, mampu mengendalikan diri, solider terhadap orang lain, dan banyak teman. Sikap Ugahari tidak merugikan. Sikap tidak Ugahari merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa sikap tidak Ugahari merugikan diri sendiri dan orang lain? Sikap Ugahari kemarin itu apa sih, Nak? Siapa yang masih ingat? Sikap Ugahari itu apa? Apa? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan, pinter. Tahu? Mandiri. Mandiri. Terus, tahu apa? Kalau tidak berlebihan berarti anak-anak tahu? Tahu batas, pinter. Tahu batas. Makan, mengambil secukupnya. Nasi, lauk secukupnya saja. Jangan banyak-banyak. Kalau misalnya terlalu banyak mengambil makanan, mengambil nasi, mengambil lauk, nanti kalau terlalu sudah kenyang, kemudian nasinya dan lauknya tidak habis, berarti anak-anak tidak Ugahari, ya kan? Karena sudah dimakan, itu sisa dan tidak habis, berarti nanti dibuang, itu tidak baik. Makanya anak-anak harus mengambil secukupnya saja. Kemudian menonton TV. Menonton TV juga secukupnya saja. Secukupnya saja itu bagaimana, Bu? Ya, jangan terlalu lama. Misalnya nih, setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak pukul 9. Pukul 9, aku mau mengerjakan tugas. Habis itu, tugas selesai, aku mau nonton TV, jam 9 mau nonton TV sampai malam. Jam 8, habis itu tidur. Boleh enggak seperti itu? Tidak. Itu nanti juga bisa membuat mata menjadi sakit. Seperlunya saja. Mungkin nonton TV-nya sebentar saja. Mengerjakan tugas, kemudian belajar dulu. Belajar, kemudian nonton TV sebentar untuk hiburan. Setelah selesai menonton TV, jangan lupa diulangi lagi pelajaran yang sudah diajarkan hari ini. Setelah itu, jangan lupa makan. Setelah selesai makan, istirahat, karena anak-anak juga butuh istirahat. Tidak melihat TV terus-menerus, tidak melihat HP terus-menerus. Nanti Terkadang saya itu habis pelajaran nonton TV, setelah selesai kalau memang ngelarang terkadang sepedaan di luar sama teman-teman. ya, pokoknya jangan terlalu lama ya, Veo ya. Dan pekerjaan yang diberikan Bu Emi dan Bu Eka harus selesai dulu. Harus menyelesaikan tugas yang dari Bu Emi, Bu Eka, dan guru-guru lainnya dulu. Kalau sudah selesai, baru boleh melakukan kegiatan yang lain. Oke? Oke. Kemudian, akibat bila tidak bersikap Ugahari antara lain, tadi yang sudah Bu Eka sebutkan, tidak pernah merasa cukup, selalu ingin banyak, kemudian suka mengambil hak orang lain, tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Nah, karena mengambil hak orang lain, kemudian tidak peduli kepada kepentingan orang lain, akhirnya tidak disukai banyak orang karena orang lain merasa terganggu. Tadi nonton TV,
Padahal yang lain juga pengen nonton TV, tapi karena anak-anak dari pagi sampai malam nonton TV, terus akhirnya orang lain tidak punya kesempatan untuk menonton TV. Padahal TV itu untuk bersama. Akhirnya mengambil hak orang lain untuk bisa untuk hiburan. Oke? Bu, kalau saya itu, Bu, Ya. kalau saya itu mama saya itu pakai HP. Terus HP saya pakai laptop, saya pakai TV gitu biasanya. Oh gitu, tapi harus tahu batas ya, Veo ya. Ya. Iya, diberi waktu berapa lama saya harus nonton TV, jangan terlalu banyak. Oke? Iya. Bu Eka punya cerita, kira-kira. Coba lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini. Gambar apa itu? Ada apa di situ? Apa yang anak-anak lihat dari gambar itu? Bu Eka pengen dengar suaranya Gaby 3A. Mama pengen ke. Gambar apa itu, Gaby? Apa yang Gaby lihat dari gambar itu? Ada apa saja di situ? Meja, kursi, kursi, orang, kemudian apa lagi? vas bunga, Oke, boleh. Terus apa lagi? Tangga. Nah, kita coba lihat gambarnya. Di situ apa sih yang terjadi? Anak laki-laki itu ngapain? Coba Jayden. Anak laki-laki di unmute dulu, Jayden. Anak laki-lakinya ngapain itu, Jayden? mencuri permen, Coba dilihat tangannya masuk ke dalam vas bunga atau guci. Kemudian tangannya tidak bisa keluar. Mengapa kok bisa keluar? Nah, ini ada ceritanya. Jadi, Bu Eka akan membacakan cerita. Anak boleh sambil melihat layar, karena ceritanya Bu Eka tampilkan di layar, dan sambil mendengarkan. Terima kasih, Gaby dan Jayden. Anak laki-laki, dan judulnya adalah Anak Laki-laki dan Toples Kacang. Seorang anak laki-laki diizinkan oleh ibunya untuk memasukkan tangannya ke dalam sebuah toples dan mengambil kacang yang ada di dalamnya. Dan anak laki-laki itu memasukkan tangannya ke dalam toples untuk mengambil kacang. Tetapi, karena anak laki-laki itu mengambil kacang tersebut dengan genggaman yang sangat besar, dia tidak dapat menarik tangannya keluar. Dan di sana, dia berdiri terus, tidak rela untuk melepaskan sebiji kacang pun dari genggamannya karena dia ingin mengambil semuanya sekaligus. Jadi, ada seorang anak laki-laki yang ingin makan kacang. Kacangnya itu ada di dalam toples. Nah, tangannya itu dimasukkan ke dalam toples dan dia ingin mengambil kacang sebanyak-banyaknya. Jadi digenggam sebanyak-banyaknya. Sampai ketika tangannya ditarik, itu tidak cukup. Karena terlalu banyak kacang yang ada di genggaman anak tersebut. Nah, karena rasa penasaran dan kecewa, dia mulai menangis. Anak laki-laki ini mulai menangis. Kemudian ibunya berkata, "Putraku, ambillah kacang tersebut setengah genggam saja, sehingga kamu akan lebih mudah mengeluarkan tanganmu dari toples tersebut. Dan mungkin kamu akan bisa memiliki lebih banyak kacang lagi jika kamu mengambilnya berulang-ulang." Nah, ketika ibunya melihat anaknya tidak bisa mengeluarkan tangannya dari toples tersebut, ibu
ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, ambil kacangnya setengah genggam saja." Nah, tadinya kan seperti ini, genggaman besar kan? Nah, ibunya bilang, ambil setengah genggam saja. Ketika anak itu mendengarkan kata-kata ibunya untuk mengambil kacang setengah genggam saja, akhirnya tangan yang tadinya tidak bisa keluar dari toples bisa keluar. Karena yang tadinya besar menjadi kecil. Lubang yang tadinya tidak cukup karena tangannya terlalu banyak mengambil kacang, akhirnya bisa diambil, tangannya bisa ditarik karena anak tersebut hanya mengambil setengah dari yang tadinya segenggam. Nah, anak tersebut masih bisa mengambil lebih banyak kacang dengan cara mengambilnya berulang-ulang, tapi hanya setengah genggam saja. Yang tadinya segini jadi setengah. Mengapa? Supaya dia bisa mengeluarkan tangannya dari toples. Kalau misalnya anak tersebut tidak mendengarkan ibunya, maka tangannya tidak bisa keluar. Karena tangannya terlalu besar ketika menggenggam kacang. Nah, dari cerita tersebut kira-kira cerita ini pengen memberitahu anak-anak tentang apa sih? Alvino, coba Bu Eka mau dengar. Alvino, kelas 3A. Alvino? Dengar? Dengar Alvino? Halo? Ya, oke. Alvino, cerita yang sudah Alvino lihat dan dengar ini kira-kira ingin mengajarkan tentang apa? Ugahari. Ugahari. Kenapa kok bisa ugahari, Alvino? Gimana? Sikap ugaharinya di mana? Di mana sih sikap ugahari kok bisa disebut sikap ugahari? Ayo, di mana? Oke, Luze, coba Luze. Tadi Alvino sudah menyebutkan sikap ugahari, pinter. Nah, sekarang sikap ugaharinya di mana, Luze? Pas anaknya mengambil kacang. Ya, pas anaknya mengambil kacang. Bagaimana itu pas anaknya mengambil kacang? Tidak bisa keluar tangannya karena terlalu mengambil kebanyakan. Pintar, terus. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa keluar karena setengah genggam saja. Iya, pintar. Alvino dan Luze pintar. Cerita ini ingin memberitahu kita tentang sikap ugahari. Di mana sikap ugaharinya? Nah, coba perhatikan. Pertamanya, itu anaknya mau mengambil kacang dengan genggaman yang sangat besar. Akhirnya dia tidak bisa keluar karena lubangnya tidak cukup. Nah, setelah itu karena tidak cukup, ibunya menyarankan untuk mengambil setengah genggam saja. Setelah mengambil setengah genggam, baru bisa dikeluarkan tangannya. Nah, coba nomor 1, Bu Eka mau mendengar suaranya Tian, kelas 3B. Siapa tokoh cerita di atas, Tian? Anak laki-laki dan ibunya. Pintar, ya benar. Tokoh cerita di atas adalah anak laki-laki dan ibunya. Kemudian nomor 2. Bu Eka pengen dengar suaranya. Jennifer. Kelas 3B.
anak itu diizinkan ibunya untuk apa? Mengambil kacang. Mengambil kacang, pinter. Kemudian Bu Eka mau mendengar suaranya. Darren, sikap tidak ugahari apakah yang dilakukan anak tersebut? Darren kelas 3B. Sikap tidak ugahari apakah yang dilakukan anak itu? Tadi sudah disebutkan Luze. Ayo diingat-ingat apa ceritanya tadi. Sikap tidak ugahari apakah yang dilakukan anak itu? Darren di-unmute dulu, Darren. Ayo, Darren, diingat-ingat. Sikap tidak ugaharinya yang mana, Darren? Sikap tidak ugaharinya yang mana? Yang mana, ayo? Yang mana, Darren? Sikap tidak ugahari yang mana, Darren? Aku tahu, Bu. Sebentar, Darren dulu. Yang mana, Darren? Ayo diingat-ingat yang mana? Sikap tidak ugahari yang mana ya tadi ya? Ada yang bisa bantu Darren? Saya. Siapa? Sebutkan Saya namanya. bisa. Sebutkan namanya. Saya. Elo. Mengambil kacang banyak-banyak. Elo. Sikap tidak ugahari apakah yang dilakukan anak itu, Elo? Mengambil kacang terlalu banyak. Ya, pintar sekali. Sikap tidak ugahari yang dilakukan anak tersebut adalah mengambil kacang terlalu banyak. Kemudian, Bu Eka mau mendengar suaranya Fiona. Apa akibat perbuatan tidak ugahari yang dilakukan anak tersebut? Akibatnya apa, Fiona? Fiona? Ada enggak Fiona ya? Halo, Fiona? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, Fiona, apa akibat perbuatan tidak ugahari yang dilakukan anak tersebut? Akibatnya apa? Tadi sikap tidak ugahari adalah mengambil kacang terlalu banyak. Nah, akibatnya apa ketika anak itu mengambil kacang terlalu banyak? Tangannya tidak bisa menarik tangannya keluar. Nah, pintar sekali. Tidak bisa menarik tangannya keluar karena terlalu besar. Karena tangannya terlalu banyak mengambil kacang sehingga tidak cukup lubangnya untuk tangannya bisa keluar. Penuh. Ya, terlalu penuh ya. Kemudian yang terakhir. Bu Eka mau dengar suaranya. Bu Eka, Ya, saya izin ke toilet sebentar ya, Bu. ya. Bu Eka mau dengar suaranya Angelin 3A. Angelin 3A. Angelin? Bu. Ya. Bagaimana sikap anak itu seharusnya? Bagaimana seharusnya Angelin? Tidak mengambil kacang terlalu banyak. Iya, pintar sekali. Tidak mengambil kacang terlalu banyak supaya tangannya bisa keluar, tidak nyantol di toplesnya. Kalau tangannya nyantol, akhirnya tidak bisa makan kacang yang tadinya mau membayangkan, enak kacangnya.
mau aku makan, tapi karena tangannya enggak keluar, akhirnya enggak bisa makan kacang. Maka dari itu, cerita tersebut mengajarkan kita untuk sikap ugahari. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Oke. Bu Eka punya lagi. Tunggu. Perhatikan ya. Ya. Oke, coba perhatikan yang nomor 1. Ani mendapat PR matematika dari Bu Guru. PR itu dirasa sangat sulit. Ani mengerjakan PR itu sampai selesai walaupun memerlukan waktu yang agak lama. Nah, ini kira-kira ugahari atau tidak ugahari? Ugahari. Ugahari, kenapa kok bisa ugahari? PR-nya dalam waktu yang Nah, karena Ani menyelesaikan mengerjakan PR-nya sangat lama. Walaupun lama tetap menyelesaikan PR-nya. Nah, Canta suka memakai gelang. Ia diberi ibu hadiah gelang mainan 3 buah. Ia memakai gelang-gelang itu semua ke sekolah. Ugahari atau tidak ugahari? Tidak ugahari. Tidak ugahari. Tidak ugahari. Kenapa tidak ugahari? Karena tiga-tiganya digunakan. Karena tiga-tiganya. Nah, kan harusnya berapa? Karena Cukup satu saja yang digunakan. Tidak usah banyak. Kemudian nomor 3. Budi suka sekali nonton film kartun di TV. Seringkali ia menonton film itu sampai lupa waktu belajar. Nah, ini sikap ugahari atau tidak ugahari? Tidak ugahari. Kenapa kok tidak ugahari? Nonton TV sampai waktunya belajar tidak sempat. Iya, karena dia menonton TV terus sampai tidak sempat belajar. Nah, tidak ugahari. Terlalu banyak nonton TV. Nomor 4. Maria selalu membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran. Ugahari atau tidak ugahari? Ugahari. Kenapa ugahari? Karena selalu mengikuti jadwal pelajaran. Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Oke, nomor 5. Setiap hari, Sandi minta ibunya membawakan bekal kue yang banyak, uang saku untuk jajan, dan minuman di botol yang besar. Ketika minuman tidak habis, minuman tersebut dibuang oleh Sandi. Nah, ini ugahari atau tidak ugahari? Tidak ugahari. Tidak ugahari. Dia membuang Tidak ugahari. Tidak ugahari. minuman. Sudah minta banyak kue yang banyak. Karena minta kue yang banyak sama membuang minuman. Iya, benar sekali. Sudah minta bekal kue yang banyak, kemudian masih minta uang saku untuk jajan, kemudian minumnya juga di botol yang besar. Karena terlalu kenyang, akhirnya minumnya tidak habis dan minumnya dibuang. Ini adalah sikap tidak ugahari. Tidak ugahari karena juga membuang minuman. Oke. Hari ini anak-anak belajar tentang sikap ugahari. Tadi dari cerita kita sudah belajar tentang bagaimana seorang anak laki-laki mengambil kacang terlalu banyak sehingga membuat
tangannya tidak bisa keluar dari toples. Nah, bagaimana caranya supaya tangannya itu bisa keluar dari toples? Yaitu dengan mengembalikan kacangnya dan hanya mengambil setengah genggam saja. Ketika hanya diambil setengah genggam, maka tangannya bisa keluar dari toples. Anak-anak tadi juga sudah belajar tentang sikap-sikap ugahari dan tidak ugahari. Jadi yang sudah Bu Eka tampilkan tadi. Nah, ini Bu Eka dan Bu Emi berharap sikap ugahari selalu anak-anak lakukan di rumah. Mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengambil minum secukupnya, menonton TV secukupnya. Jangan terlalu banyak. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Secukupnya. Jadi sikap ugahari ini secukupnya. Ya. Bisa anak-anak melakukan sikap ugahari di rumah? Bisa. Sekarang Bu Emi, apakah bisa ditambahkan? Halo. Halo Bu Emi. Anak-anak. Halo. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Iya. Sama-sama. Di-mute dulu. Di-mute Ya, dulu, pinter. Bu Eka. Bu Dulu Emi ya. sayang. Di-mute dulu. Oke. Bu Eka. Ya. Di-mute dulu, Terima kasih Nak. Bu Eka sudah memberikan cerita yang luar biasa ya. Di-mute dulu sayang. Oke. Nah, anak-anak, 2 kali Senin ini kita sudah berbicara soal ugahari. Senin yang lalu kita belajar dari cerita semut dan belalang. Yang tidak ugahari adalah belalang. Karena belalang menggunakan waktunya hanya untuk menciptakan lagu dan memainkan biolanya. Sedangkan semut bekerja keras supaya selesai musim panas mereka bisa menikmati makan, tidak mengalami kelaparan. Jangan belalang pada waktu selesai musim panas, dia kelaparan. Hari ini kita belajar dari anak laki-laki dan toples kacang. Tampaknya anak laki-laki ini suka sekali makan kacang ya. Sampai-sampai tangannya dimasukkan semuanya, kemudian ngambil kacang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika dia tidak ugahari, maka tangan itu tidak bisa keluar. Nah, anak-anak, kalau tadi Bu Eka punya cerita anak laki-laki dan si toples kacang, ya, Bu Emi punya cerita, tapi tidak perlu tayangkan. Dengarkan baik-baik ya, di-mute dulu, dengarkan baik-baik. Nah, ada seorang yang punya kebiasaan bertualang. Bertualang itu dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, anak-anak, ketika dia berjalan di sebuah rumah, sang petualang ini mendengar orang menangis. Kemudian dia kaget. Siapa yang menangis itu ya? Siapa yang menangis? Sang petualang berhenti. Kemudian ada seorang anak yang menangis. Ditanya oleh sang petualang itu, "Hei, anak muda, kenapa kok kamu menangis?" Dia menjawab, "Perutku sakit." Loh, kenapa kok sakit? "Aku makan terlalu banyak sehingga perutku sakit. Tadi sudah berkali-kali aku makan, sekarang perutku sakit." Nah, setelah mendengar jawaban itu, sang petualang berjalan lagi. Jalan dari rumah ke rumah. Nah, sampai di ujung jalan, sang petualang mendengar lagi orang yang menangis, anak-anak.
anak muda juga. Nah, sang petualang berhenti. Halo, halo, di mute dulu. Di mute dulu. Nah, di ujung jalan, dia mendengar suara anak muda yang menangis juga. Maka sang petualang berhenti. Seperti yang dilakukan untuk yang pertama, sang petualang juga bertanya, "Hai anak muda, mengapa kamu menangis?" Anak muda itu menjawab, "Tolong aku sang petualang, tolong aku, perutku sakit." Loh, kenapa kok sakit? Aku sudah 4 hari tidak makan. Loh, kenapa kok tidak makan? Aku tidak punya uang untuk membeli makanan. Sekarang perutku sakit. Nah, ada 2 peristiwa. Yang pertama, anak muda tadi perutnya sakit karena dia kekenyangan. Nah, di ujung jalan ada juga seorang pemuda yang menangis karena perutnya sakit. Sebabnya berbeda. Pemuda tadi perutnya sakit karena dia sudah 4 hari tidak makan. Nah, anak-anak, dari cerita ini, coba apa yang kita petik? Sekarang boleh di-unmute. Apa yang kita petik dengan Ugahari tadi? Siapa yang tahu? Apa yang bisa kita petik? Yang satu sakit perut karena kekenyangan, yang satu sakit perut karena kelaparan, karena 4 hari tidak makan. Dari cerita itu, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita contoh? Apa yang bisa kita pelajari? Ya? Membantu. Bu Emi dengar suara siapa itu? Bantu. Iya, membantu. Membantu bagaimana? Membantu orang yang kelaparan. Iya, kita harus berbela rasa. Makanan tadi, si pemuda yang terlalu banyak, ya jangan dimakan semua. Ingatlah pada orang lain yang belum makan 4 hari tadi. Ketika yang kekenyangan tadi memberikan makan kepada yang kelaparan, maka dua-duanya tidak akan mengalami sakit perut. Dan anak ya, itu juga manfaat dari Ugahari. Kita tidak berlebihan, supaya kita bisa memikirkan saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, begitu banyak hari ini kita belajar soal nilai celebration. Kita bersyukur karena sudah diberi Tuhan rezeki yang cukup melalui orang tua kita, melalui papa dan mama. Ya, Senin depan kita akan melihat kembali tidak pada Ugahari lagi. Bu Emi akan ambil nilai satu lagi selain celebration. Begitu anak-anak? Paham ya hari ini ya? Bu Eka sudah menerangkan dengan jelas. Bu Emi sudah garis bawahi dengan jelas ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Satu hati. Satu hati, semangat. Yes. Iya. Ya. Sekali lagi. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Halo. Mem Ani. Halo Mem Ani. Bu Eka udah gabung Mem Ani? Sudah. Ya, oke. Anak-anak, PKT ya sudah selesai. Hari ini kita belajar Ugahari untuk pertemuan yang kedua. Selesai.